Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatika wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'd. Faqad qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Faqad qala Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Faqala Allah ta'ala aidan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Faqala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para yai, ustaz, para guru-guru agama, Bapak Ibu, teman-teman, karyawan, karyawati, wabil khusus para sepuh, bini sepuh, pimpinan ayam geprek, sa'i dan haj chicken apa tadi? Jogja, Solo, Pak. Jogja, Solo sama mana? Sing hari ini gak hafal gula Pak. Insyaallah mudah-mudahan panjenengan semua dan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini nggih sugeng rawuh Pak Irawan, monggo Pak nggih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten kula sampun mulai nggih Pak. Ntar iki biar sentring, ini saya pindah ke sini ya. Nah, untung ada tulisannya display gitu ya, jadi nggak bakal diisi air gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini menjelang akhir-akhir bulan Syawal. Bagi yang belum sempat nyawal, ya waktunya sisa sedikit. Apalagi banyak halal bihalal. Biasanya gangguan nyawal tuh yang paling kenceng ya halal. Ngarap nyawal, ono meneh undangan halal bihalal nggak jadi lagi nyawal gitu kan. Bilalah undangannya bendino gitu kan. Undangan tiap hari akhirnya nggak nyawal gitu kan. Alhamdulillah, Allah masih beri kita sehat, beri kita nikmat, beri kita panjang umur. Jika kita mau tarik waktu ke belakang selama beberapa waktu, paling tidak sepanjang pandemi ini mungkin kita kehilangan sejumlah saudara, teman, orang tua, bahkan Allah masih beri kita kesempatan sampai hari ini bisa silaturahmi. Mudah-mudahan saudara kita yang mendahului kita, baik karena sebab pandemi ini atau karena sebab lainnya, Allah beri mereka yang tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang saleh, dan mudah-mudahan Allah izinkan pada saatnya kita semua yang masih hidup berkumpul dengan mereka semua di hari akhir di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada saat yang sama,
perginya saudara-saudara kita duluan. Nggih, kula sejujurnya halal bihalal tahun ini tuh kadang rada nelongso, Pak. Jadi di beberapa tempat halal bihalal Syawalan selalu kalau dengar cerita, oh ya 3 tahun yang lalu, tahun kemarin halal bihalal masih sama si ini, sama si ini. Tapi pada saat yang sama, mudah-mudahan kita yang masih hidup, umur yang masih tersisa, jadi nasihat bagi kita semuanya untuk memanfaatkan, menggunakan sisa umur kita sebagai wasilah sebanyak mungkin untuk menambah amal kebajikan, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada saatnya Allah akan kembalikan kita semuanya kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita syafaat beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kula buka kartu niki. Nah, Pak Irawan pun hafal niki kira-kira. Tahun ini, Ramadan tahun ini ya seperti Ramadan biasa nggih. Kalau ya ngaji, kula duduk ngisi pengajian, kula duduk dengerin para guru-guru ngaji, kula ya ngaji posonan sama kiai-kiai. Tetapi tahun ini kula seperti merasa diingatkan oleh Allah dengan satu ayat Al-Qur'an. Dan ayat ini akhirnya berkali-kali kula ulangi, kula baca banyak kitab tafsir, bolak-balik kula baca kitab, bolak-balik kula tanya sama para yai minta dijelaskan, dan bolak-balik kula bawa ke banyak pengajian. Jadi nggak tahu, ini mungkin karena sentimen pandemi kali ya. Karena sentimen pandemi. Ayat bacakan di depan tadi, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala ngendika, Allah ngasih pesan begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Nek teman-teman yang rutin rajin ngaji pasti sudah sangat familiar dengan ayat ini, karena di awal-awal surah Al-Baqarah, masih di kaca kedua seingat saya. Jadi belum jauh dari awal. Karena biasanya ngaji itu, yang nggak semua orang sih, sebagian orang ngaji itu mulai dari Al-Fatihah, nanti Al-Baqarah barang sak juz 2 juz berhenti gitu ya. Nanti ngulangin lagi, berhenti sebulan 2 bulan, ngulangin lagi Al-Baqarah lagi gitu kan. Nggak lewat-lewat tuh ngaji gitu, nggak khatam-khatam gitu ya. Iya Pak, iya. Ya, nggak sekali maksudnya. Jadi ngaji nanti sampai juz 3, juz 5 mandek, ngulangin lagi gitu kan. Nah, berpesan dalam Al-Quran begini, kaifa takfuruna bihi, bagaimana bisa engkau kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah bimakna, dengan makna yang seluas-luasnya. Ujar Al-Ghazali, ini kemarin bulan Ramadan kula ngaji di masjidnya Pak Irawan nggih, Pak Irawan. Bil jawarihi ghayatul kufri. Irtikabul ma'asi bil jawarihi ghayatul kufri. Orang ngelakoni maksiat dengan anggota tubuhnya yang mana saja, ghayatul kufri, itulah titik batas kekufuran. Jadi kekufuran itu mulai sing paling abot, wong bikin pernyataan aku, wah, dia menyatakan dirinya keluar dari Islam. Ki hati-hati banget nih Ustadz iki. Nek kulo tadi terusin ngomongan kulo tadi, ono fikih sing menghukumi kulo yang keluar gua.
Makanya contohnya harus pakai orang lain, harus pakai orang ketiga, nggak boleh pakai orang pertama itu. Iki anu, tapi itu ngaji para ustadz biasanya diingatkan. Hati-hati nek bikin contoh orang keluar dari Islam tuh jangan nganggo contoh awake dhewe. Itu tapi urusan fikih itu Pak. Sama kalau suami istri main drama, lalu kemudian di dalam drama itu dia berpasangan juga suami istri, lalu si suami menyatakan talak kepada istrinya, walaupun itu naskah, itu bagi fikih gugur Pak. Bagi fikih gugur. Jadi hati-hati. Jadi nek Arab nek main drama pasangannya nek iso ojo pasangan dewe gitu kan. Wangel fikihnya angel gitu. Dia nek fikihnya iso debat panjang gitu. Walaupun ya ada ikhtilafun, ada ikhtilaf di situ, tapi kan yo ono ikhtilaf yo angel, tetap angel gitu. Ojo iso dilakoni ngono. Jadi kalau main drama itu kalau bisa jangan suami istri gitu kan. Tapi kan sini aman kan, enggak ada yang pemain sinetron nggih. Mboten nggih. Nek pemain sinetron nggih. Baik. Jadi kekufuran itu mulai dari paling jauh. Paling jauh itu ya orang menyatakan dirinya keluar dari Islam atau menolak Islam, itu kufur. Tapi juga disebut kekufuran dari Imam Ghazali batas yang paling sedikit di sini. Jadi batas awal orang berpindah dari garis dia mukmin atau kufur itu adalah irtikabul ma'asi bil jawarih. Orang melakukan maksiat dengan anggota tubuhnya, itu sudah batas kekufuran itu. Oke. Itu orang sudah dianggap kufur kata Allah. Kata Imam Al-Ghazali, udah dianggap kufur tuh. Artinya dia menutup dirinya, menutup hatinya dari mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menutup diri dari mensyukuri Allah itu seperti orang yang tidak mempercayai adanya Allah dengan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Nah, uraiannya bisa panjang. Tapi kalau mau singkatkan gini, kaifa takfuruna billahi, ujar Allah, bagaimana bisa engkau kufur kepada Allah? Kalau dibilang tentang yang gede-gede mungkin kita bisa lupa. Tapi mulai dari wa kuntum amwatan, dan sebelumnya engkau itu sesuatu yang mati. Jadi kita semua dulu berasal dari sesuatu yang mati. Min nutfah, dari tetesan air yang hina. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Adakah kata Allah 'alal insani, atas manusia itu, hinum minad dahri, satu waktu, lam yakun syai'an madhkura, yang kau tak bisa disebut apa-apa. Tak bisa sebut apa-apa itu dalam kitab tafsir dimaknai dua Pak. Makna pertama, barang ini nggak ada namanya. Jadi belum bisa disebut karena barangnya nyaris tak ada. Jadi seperti air mani, misalkan manusia itu kan pertemuan sperma dan sel telur. Sperma itu berasal dari air mani itu berasal dari saripati makanan. Jadi nyaris nggak ada barangnya dulu. Begitu pula sel telur. Sel telur per bulan bagi perempuan yang masih produktif dia akan dibersihkan gitu kan? Dibersihkan dengan cara haid. Darah, lalu jadi darah kotor, kemudian kebuang keluar gitu kan. Lalu nanti berproduksi lagi dari saripati makanan yang ada di tubuh perempuan. Jadi lam yakun syai'an madhkura, mulai dari sesuatu yang nyaris tak bisa disebut barang itu. Satu. Atau yang kedua, sebagian mufassir memaknai lam yakun syai'an madhkura itu sesuatu yang kita tak mau menyebutnya. Jadi jijik lihat barangnya. Nggih ngapunten nggih. Iki coba bayangkan lihat, kalau kita lihat sperma berada di tempat yang tidak selayaknya, ada di jalan, ada di kursi, ada di mana, itu kan jijik langsung. Orang nggak mau nyebut gitu kan. Opo ya orang mau pamer-pamer ke sana kemari kan nggak mau kan. Jadi barang jijik gitu, barang yang kita sendiri merasa tak. Maka sering disebut dalam Al-Quran juga disebut dengan air yang hina. Karena lam yakun syai'an mazkura, enggak mau nyebut. Kita itu dulu dari situ. Jadi ojo kementus, kemaki, kemelinti, kemetak, keminter, senang saya. Itu adanya di bahasa Jawa, Pak. Di bahasa saya orang Banjarmasin ngapunten. Nah, di bahasa Banjar enggak ada itu. Adanya di bahasa Jawa itu kan apa? Kementak, kemelinti, keminter, apa namanya? Apa namanya, Pak? Kementus. Apa itu orang Jawa? Saya pernah cerita ya. Enggak tahu di sini apa di mana ya. Saya tuh pernah pengalaman pertama kali datang ke Jogja. Karena saya enggak bisa bahasa Jawa tahun 99.
Jadi saya duduk di samping seorang profesor di acara beneran nih, acara besar, seminar. Saya di samping profesor, ya pimpinan di unit itu. Duduk di sampingnya. Saya dosen anyaran, Pak. Saya dosen baru, duduk di samping dia. Habis itu lagi ada yang presentasi di sesi pertama. Lalu si profesor nih ngomong ke saya yang jawil, "Pik," gitu ya. Nggak tahu, saya niatnya mungkin mau ngerjain saya. Kementus gitu ya. Nyebut yang ngomong di depan itu kan. Tak tanya, Kementus itu apa, Prof? Kementus itu artinya bagus presentasinya. Oh, ya sudah. Ya sudah, saya ya dengan lugunya kan, orang nggak tahu ya. Orang kalau nggak tahu itu rufi al-qalam, Pak. Diangkat dari hukum gitu kan, nggak kena hukum taklif gitu. Karena saya nggak tahu. Nah, habis sesi kedua, habis istirahat siang, giliran si profesor presentasi. Presentasi saya baik-baik saja, nggak apa-apa. Selesai dia presentasi, saya salamani. "Prof, tadi presentasinya Kementus," gitu kan. dia nggak bisa bunyi gitu. Yang lain ya kaget gitu kan. Kok Yohani banget gitu. Saya dengan tanpa berdosa senyum-senyum saja ngomong, "Prof, tadi Kementus," gitu. Saya pikir saya memuji dia. Makanya jangan sunnah sayyi'ah gitu ya. Hati-hati, jangan membiasakan sesuatu yang buruk, apalagi sampai ditiru orang lain. Karena keburukan itu akan kembali kepada kita gitu. Itu hukumnya sederhana. Jadi Gusti Allah dari kasus Kementus itu lagi ngajarin hukum dalam hadis, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha." Kan ngaten nggih. Sapa sing nglakoni welek lalu kemudian eleknya diikuti oleh orang lain, falahu wizrun wa wizru man amila biha. Dia pasti akan kena getah dari keburukan itu. Nah, jadi itu kasih contoh sederhana si profesor tadi ngajari saya tentang Kementus. Nah, Kementusnya balik ke awake dhewe gitu kan angel. Dia saja terpana gitu kan lah, bingung dia karena dia yang tahu konteksnya, dia baru ngajarin saya gitu kan. Nggih. Nah, balik tadi. Wa kuntum amwatan. Kita semua barang mati. Karena dari barang mati ini lalu kemudian ahyakum fa ahyakum. Lalu Allah kemudian menghidupkan. Dia hidupkan kalian. Hiduplah kita. Maka hiduplah kita semuanya. Lewat apa? Lewat proses ini tadi. Lewat proses ini saya sudah kuat gitu Pak Irawan. Saya ingat saya 3-4 kali pengajian pertama membaca ayat ini, sejujurnya saya selalu nangis. Tapi sekarang sudah tidak. Kulo penuh sonata diri gitu. Tapi kulo awal-awal merasa ayat ini memukul kita kuat sekali. Memukul hati kulo, menurut kulo memukul kemanusiaan kita. Tapi sekarang pun anteng kulo membacakan. Fa ahyakum. Lalu dia hidupkan kalian. Gih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kulo ulangin lagi pelan-pelan ayat ini nggih. Kita tuh dari barang mati sebelumnya, bukan apa-apa. Fa ahyakum, lalu Allah hidupkan kita. Tapi bagaimana caranya kita hidup dari barang mati ini? Cara pertama Allah hidupkan kita adalah Allah ambil wasilah dari orang tua kita. Bapak, Ibu. Kalau tidak ada pertemuan sperma dan sel telur bapak dan ibu, nggak ada kita. Nggak ada kita. Seburuk apapun orang tua kita dalam pandangan kita, tapi itu wasilah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nggak ada wasilah lain. Nggak bisa kita milah-milih. Nggak bisa milah-milih. Wasilahnya ya di situ Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sesudah itu pertemuan ini berkembang menjadi janin. Ketika berkembang menjadi janin, lalu kemudian kalau awalnya kita hanya bergantung kepada dua orang ini, kalau pertemuannya gagal ya nggak jadi anak, kalau sukses ya jadi janin. Ketika janin ini jadi, sekarang janin ini titip di dalam rahim seorang perempuan. Makanya disebut dengan rahim, ar-rahmu, ar-rahimu, jamaknya arham, mengambil dari kata rahimah Allah, dari kata kerja rahimah untuk menunjuk kasih sayang. Dan kasih sayang itu rahimah yarhamu itu maknanya di dalam Al-Qur'an juga digambarkan dengan hubb. Jadi kata lain untuk menyebut kasih sayang itu adalah hubb, yang sering kita sebut dengan cinta. Tetapi di dalam kitab Lisanul Arab, hubb itu satu akar kata dengan kata habbah. Makanya, nah ini nih teman-teman, nanti saya ulangin lagi ayat ini di belakang. Di dalam Al-Qur'an Allah gambarkan begini kan, matsalul ladzina yunfiquna fi amwalihim fi sabilillahi kamatsali habbah
habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Tamsil orang yang bernafkah, menafkahkan hartanya atau dirinya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti habbah. Habbah itu biji, biji-bijian. Lalu biji ini kalau sudah ditanam nanti fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu. Dia akan tumbuh menjadi 7 cabang, setiap cabang ada 100, nanti tumbuh lagi. Lalu Allah tutup ayat ini dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang dia maui. Jadi maksudnya begini. Hubb, cinta, kasih sayang itu pasti berasal dari sesuatu yang kecil, tapi dia pasti akan tumbuh sampai lalu kemudian tak berbatas tumbuhnya. Jadi kalau orang benar-benar cinta, wah ini urusan cinta-cintaan. Banyak yang jomblo nggak Pak Irawan sini pegawainya. Kalau orang benar-benar sayang, kalau kau benar-benar, itu lagunya Kus Plus ya Pak. Saya tahu beda zaman kita. Kalau saya nyanyi lagu Kus Plus banyak yang nggak tahu kan. Iya, beda zaman itu tuh zaman yang 40 ke atas ya Pak. Kalau kau benar-benar cinta, nadat gitu kan. Oke. Maka hubb rahim, kasih sayang itu kalau benar-benar orang sayang, kasih sayang itu pasti berangkat dari sesuatu yang kecil lalu tumbuh, membesar sampai dia melampaui wujud materialnya. Misal begini, saya kasih contoh gampang gitu ya. Makanya ada yang lagi kasmaran nggak di sini? Mas Mbak, ada yang lagi kasmaran nggak? Ada. Aku aja. Orang kalau lagi kasmaran, dan kasmaran tuh nggak mesti, kasmaran tuh bisa, saya sama istri saya kasmaran. Saya kalau keluar kota 2 hari itu udah langsung kasmaran istri saya. Pulang-pulang itu pokoknya Nike Ardila almarhum lewat. Wow, artis kayak apa aja lewat. Sekarang yang lagi rame kan teman-teman yang muda-muda kan gara-gara mau di Ayunda kawin sama orang Korea gitu ya. Iya Mas ya? Iya, oh nggak update, oh tuh kan mbak ini belakang nganggut. Itu detik hot itu, tontonannya detik hot itu kan, gara-gara iya. Orang kalau benar-benar cinta itu kata Ibnu Arabi bil kulliyati 'alal mahbub. Dia akan melingkup keseluruhan pada sesuatu yang dia cintai. Kalau sudah cinta itu semua lewat itu, ditinggal semua, nggak ada lagi. Jadi kalau orang lagi cinta sama seseorang, maka udah nggak ada yang paling baik, semua segala-galanya itu. Kalau suami lagi sayang sama istri, kayak apa aja istrinya, mau pakai daster, mau pakai apa, itu kayak pakai baju manten terus itu kan. Wow, ya enggak juga, tetap aja daster ya. Daster kalau dibilang baju manten itu. Ya, kalau orang sudah cinta semua ketutup itu. Karena cinta itu tumbuh, kata Allah, habbah, seperti biji tadi. Jadi cinta itu tumbuh dan membesar. Persis seperti tadi, balik ke tadi. Fa'ahyakum, di dalam rahim ibu, janin ini tumbuh. Tumbuhnya lewat apa? Kita tumbuh, membesar lewat makanan yang dimakan ibu. Jadi saripati dimakan oleh si janin, terus membesar sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, semakin banyak dia membutuhkan asupan makanan dari si ibu. Terus begitu. Pendeknya begini, fa'ahyakum, Allah hidupkan kita lewat wasilah, lewat perantaraan orang lain. Allah bisa, kalau Allah mau cipta langsung jadi. Seperti Allah menciptakan Isa, seperti Allah menciptakan Adam, bisa. Tetapi kemanusiaan secara umum Allah susun takdirnya. Hadirnya kita itu lewat wasilah manusia yang lain. Gak berhenti sampai di situ, Bu. Mas, gak berhenti sampai di situ. Ini kan tumbuh di dalam, harus keluar kan, agar bisa jadi orang. Sekitar 9 bulan 9 hari janin yang di dalam ini harus keluar. Maka pada saat itu tidak sekedar manusia ibu ini menjadi wasilah gizi asupan makanan, tapi pada titik itu hidupnya kita yang Allah anugerahkan lewat wasilah manusia ini juga menuntut pertaruhan nyawa hidup dan mati seorang perempuan. Nggak
bisa kita hidup kalau tidak lewat itu. Opo yo bisa nek ibu mes tak keluarin lalu dilepeh gitu kan, gitu kan langsung keluar jadi anak, kan enggak. Pasti lewat proses yang menyakitkan bagi perempuan. Walaupun ada guyonan ini, tapi hati-hati guyonan ini nggih. Bisa sensitif di sini, senang di sini gitu kan. Habis suaminya nemenin istrinya melahirkan, berat sekali nggih. Si suami langsung ngomong, "Dek, besok anak kedua aku nggak mau adek sakit kayak gini yang lagi, orang lain saja ya Dek ya," gitu. Saya nggak mau terusin, paham maknanya Mas? Itu si ibu habis melahirkan sakit itu langsung sembuh itu, langsung bangun, langsung bangun kan ngomongnya pelan banget kan, enak kan? Dek sakit banget deh melahirkan, besok anak kedua aku nggak mau kamu lagi yang sakit Dek, biar orang lain saja gitu kan sih. Itu langsung itu jahitan ora kerasa Bu, jahitan lah obat bius we kalah gue sama itu langsung berdiri tuh si ibu gitu kan, mana orangnya yang mau melahirkan anak kedua, langsung dicari orangnya. Oke, baik. Jadi wasilah kita keluar itu lewat pertaruhan hidup mati seorang perempuan. Karena itu maka Allah sebut seperti orang kufur, bukan seperti kufur orang yang tak tahu berterima kasih, tak tahu bersyukur ketika mengikut jalan ini tadi. Kalau proses itu kita ikut dan seterusnya terus kita jadi anak kecil, bayi, netek dari ibu, minum dari ibu, makan dari ibu, membesar, butuh pakaian, butuh baju. Bapak nyari kerja, bapak nyari duit, lalu belikan pakaian di toko, belikan pakaian di pasar. Ibu beli ke pasar, beri makanan, dimasak, dimakankan untuk kita. Sadarkah kita bahwa semakin besar kita, apalagi sampai sekarang, fa'ahyakum itu, aku hidupkan engkau, kata Allah, Allah hidupkan kita. Semakin besar kita, semakin tambah usia kita, maka semakin besar ketergantungan kita kepada orang lain. Bukan semakin merdeka kita. Coba kasih contoh sederhana. Waktu kecil punya baju 10-20 lembar, kotor dicuci pakai lagi. Saya sering guyon tanyanya sama ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Bu, ini pertanyaan serius. Ibu punya jilbab berapa lembar di rumah Bu? Tuh kan, unlimited Pak, nggak kehitung loh Pak. Ibu-ibu itu punya baju satu, itu jilbabnya bisa 5 Pak. Bajunya merah, untung seragam ini. Coba lihat yang nggak seragam, berangkat kondangan, baju basicnya warna kuning, tapi ada bunga warna merah, ada daun warna hijau, ada batang warna abu-abu, di bawahnya ada sirip hitam. Itu jilbabnya 5 Pak. Jilbab kuning gitu ya Bu ya. Jilbab merah, jilbab abu-abu, jilbab hijau, sama jilbab hitam. Belum lagi warna netral, jilbab putih 6 Pak. Satu baju jilbabnya 6. Jadi kalau bawa ibu-ibu belanja ke pasar, itu nanti habis beli baju, ya jilbabnya belum ada, orang itu masih beli baju. Iya. Iya Bu, ngaku-ngakuan. Ibu berapa Bu punya jilbab? Ada 100 nggak Bu? Udah pernah ngitung belum? Belum pernah kan? Bapak habis ini pulang ke rumah hitung jilbab ibu ya Pak. Jilbab itu. Atau kalau nggak mau capek ya Pak, ngitung baju kali 5 gitu kan. Segitu jilbabnya. Tapi pendeknya begini. Semakin besar kita, semakin tua kita, maka semakin banyak kita punya properti macam-macam, mulai dari pakaian, kendaraan, rumah. Tanpa sadar sebenarnya, maka pada saat itu semakin tergantung kita kepada orang lain. Baju yang kita pakai ini hasil kerjaan orang di pabrik tekstil, bukan kita yang merajut sendiri kan. Baju yang kita pakai hasil kerjaan tukang jahit, enggak jahit sendiri kita. Kalaupun kita ngaku tukang jahit, enggak Pak, saya jahit sendiri, tapi baju yang kita pakai dijahit pakai mesin jahit, hasil kerjaannya orang yang kerja di pabrik mesin jahit, hasil kerjaannya orang yang kerja di pabrik benang.
Makanan yang kita makan itu hasil kerjaan orang yang kerja di pabrik piring, ada piring tempat makanan. Hasil kerja petani di sawah yang panen di sawah, lalu padi sampai ke rumah kita jadi beras, lalu jadi nasi, baru kita bisa makan. Kita makan ayam, ayam geprek nih. Ayam geprek itu mulai dari kandang ayamnya. Nih ayam geprek saya sudah sampai kandang ayamnya, Pak. Udah sampai melihara ayam? Oh belum. Nah, ayamnya kan dari tempat orang lain. Tidak berhenti di ayam di tempat orang lain. Ayam itu makan makanan ayam dari tempat yang lain lagi, yang ada juga kerja di pabrik sana. Terus seterusnya. Ada petani yang bikin kandang, karena ada kandang ayamnya bisa dipelihara, dikasih makan. Terus